Halo teman-teman, di video kali ini saya akan ngebahas tentang pengertian model interaktif dan contoh-contoh model interaktif juga. Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah teman-teman, di slide pertama ini kita harus mengetahui dulu nih apa itu pengertian model iteratif. Model iteratif dalam pengembangan software adalah pendekatan di mana pengembangan dilakukan dalam siklus pendek atau dapat disebut iterasi. Setiap iterasi ada tahapan yang melibatkan analisis, perencanaan, pengembangan, dan pengujian. Setiap tahapan ini dilakukan agar menghasilkan bagian yang dapat diimplementasikan dari software pada setiap iterasi. Nah, di slide kedua ini saya akan membahas pengertian karakteristik model iteratif. Di slide kedua ini saya akan membaca pengertian dari karakteristik model iteratif. 1. Iterasi pendek. Pengembangan yang dilakukan dalam siklus pendek biasanya dalam periode waktu yang terdefinisi seperti beberapa minggu atau beberapa bulan. Yang kedua adalah perbaikan bertahap, meningkatkan perangkat lunak berdasarkan umpan balik dan kebutuhan konsumen yang diperoleh dari iterasi sebelumnya. Yang ketiga, pengembangan berulang. Siklus iteratif dapat berulang beberapa kali sampai software mencapai tingkat kualitas yang diinginkan. Nah, model siklus hidup berulang mencoba beberapa kali untuk persyaratan yang lengkap serta mencapai tingkat kualitas developer yang diinginkan. Selanjutnya, kita bisa lihat di slide ketiga ini ada 5 manfaat model iteratif nih. Apa aja itu? 1. Adaptabilitas. Itu sendiri berfokus pada penelitian ini ialah proses penerapan model pembelajaran aktif, kreatif, dan responsif. Yang kedua, ada umpan balik dini. Dengan iterasi berulang, pengguna ini dapat membangun, menyempurnakan, dan meningkatkan proyek produk atau inisiatif. Reduksi resiko, memberikan masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif. Yang keempat, pemahaman yang lebih baik. Melalui ini, iterasi berulang tim mengembangkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pengguna dan tuntunan proyek. Yang kelima, ada pengiriman secara bertahap. Perangkat lunak dapat dikirim melalui dalam bagian yang bisa kita dapat diimplementasikan pada setiap iterasi, sehingga memberikan manfaat lebih awal. Nah, di slide keempat ini kita bisa lihat ada gambar Agile Software Development. Penjelasan dari gambar tersebut, perencanaan, planning, kegiatan ini dimulai dari mendengarkan satu set cerita, yang kedua ada desain, prinsip yang disebut make it simple, maka desain fungsionalitas tambahan tidak dianjurkan. Yang ketiga ada coding. Setelah desain, ada pengembangan serangkaian tes unit yang akan melatih kita setiap cerita yang akan dimasukkan dalam rilis. Yang terakhir, ada testing. Tes unit yang dibuat diimplementasikan secara menyeluruh menggunakan kerangka kerja. Nah, jadi itu dia penjelasan gambar Agile Software Development.
Nah, di slide keempat ini ada gambar Scrum. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus kenal dulu nih, siapa yang menciptakan Scrum ini, apa tujuannya. Nah, jadi Scrum ini diperkenalkan oleh Jeff Sutherland di tahun 1990-an dan dikembangkan lagi oleh Skip Weber. Scrum merupakan metode agile dalam mengembangkan perangkat lunak. Baik, sekarang kita ke penjelasan dari gambar Scrum ini. 1. Produk backlog. Membuat dan mengelola produk backlog adalah daftar prioritas terurut yang berisi semua kebutuhan, fitur, dan perubahan yang diinginkan untuk produk yang sedang dikembangkan menjadi lebih baik. Nah, bagian ini merupakan tugas product owner untuk mengumpulkan dan mengatur item-item dalam daftar prioritas berdasarkan nilai bisnis dan kebutuhan pelanggan. Jadi itu adalah penjelasan singkat dari produk backlog. Pembahasan yang kedua, sprint planning. Perencanaan sprint, kadang disebut perencanaan sprint agile, adalah cara tim bergerak cepat, membangun cepat, dan banyak mengirimkan hasil kerja. Ini jenis manajemen proyek yang sering digunakan tim produk atau teknik, di mana seluruh tim akan mengordinasikan pekerjaan mereka dalam sprint 1 atau 2 minggu. Penjelasan yang terakhir, apa itu sprint review? Setelah selesai sprint, tim Scrum melakukan sprint review, yaitu pertemuan yang melibatkan tim Scrum, product owner, dan stakeholder. Biar selama sprint dan mendapatkan umpan balik mengenai item yang perlu direvisi atau ditambahkan ke dalam produk backlog.